Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nurhayati dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2017 Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang proses terjadinya fertilisasi pada hewan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah reproduksi hewan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sebenarnya itu fertilisasi. Fertilisasi adalah peleburan ovum dan sperma yang kemudian akan membentuk zigot. Fertilisasi ini sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal adalah fertilisasi yang terjadi di luar tubuh hewan. Di sini yang dimaksud yaitu penyatuan sperma dan ovum terjadi di luar tubuh hewan dengan media berupa cairan. Contohnya seperti ikan. Kemudian fertilisasi secara internal. Fertilisasi secara internal yaitu suatu fertilisasi yang terjadi di dalam tubuh hewan, yang mana penyatuan sperma dan ovum itu terjadi di dalam tubuh hewan. Itu masuknya sperma ke dalam alat kelamin betina. Biasanya ini terjadi pada jenis hewan reptil, aves ataupun mamalia. Proses terjadinya fertilisasi yaitu tempat terjadinya penyatuan ovum dengan sperma adalah di dalam ampula dari tuba fallopi. Nah, pada pertemuan ini ovum masih terbungkus oleh sel-sel glomerulus yang berasal dari folikel dan selubung ovum. Proses fertilisasi dimulai dengan pematangan atau biasa juga disebut dengan maturasi sel telur dan spermatozoa. Proses fertilisasi pada mamalia memerlukan 3 tahapan, yaitu sel spermatozoa harus menembus di antara sel-sel kumulus dengan bantuan enzim hyaluronidase. Sel spermatozoa yang harus mampu menembus lapisan zona plusida dan spermatozoa akhirnya bersatu dengan membran plasma sel telur. Pertama, spermatozoa akan memasuki vagina, di mana akan terjadi seleksi dengan adanya perubahan pH antara sperma dan vagina. Setelah melewati vagina, sperma yang telah terseleksi akan masuk ke dalam serviks, dan serviks yang spermatozoa yang normal yang dapat lewat. Hal ini dikarenakan sperma yang normal dapat bergerak aktif menuju uterus, di mana mengalami kapasitasi yakni proses pendewasaan sperma oleh cairan endotrium, sehingga spermatozoa dapat menembus lapisan sel telur. Tempat utama terjadinya proses kapasitasi adalah pada ampula Intus Janssen. Transfer sel telur untuk menuju ampula Intus Janssen dimulai pada saat menjelang ovulasi. Pada saat itu estrogen dominan dan bersamaan oksiyotin akan menyebabkan terjadinya gerakan peristaltik yang aktif. Setelah terjadi ovulasi, pada infundibulum dengan adanya gerak peristaltik tersebut, sel telur akan terdorong masuk hingga ampula mencapai ampula Intus Janssen. Setelah spermatozoa menembus lapisan cumulus oprus spermatozoa pertama, maka tidak akan lagi ada sperma lain yang akan masuk, yakni suatu mekanisme pada zona plusida yang menghalangi masuknya sperma berikutnya. Setelah menembus zona plusida, sperma kemudian menembus permukaan membran vitelin. Nah, penyatuan ovum dan sperma inilah yang kemudian akan membentuk zigot. Itulah sedikit penjelasan materi tentang proses terjadinya fertilisasi pada hewan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.